Shalom. Oke, minggu lalu saya bicara masalah Abraham. Hari ini juga saya akan tetap bicara masalah Abraham. Kalau dulu bagaimana minggu lalu saya khotbahkan bagaimana imajinasi yang dibuat oleh Allah kepada Abraham. Jadi bagaimana Abraham itu mendapatkan pengertian untuk dia melakukan apa yang Tuhan kasih. Yaitu bagaimana dia mempunyai sebuah bayangan itu atau imajinasi terhadap janjinya Allah, di mana Tuhan berikan contohnya adalah langit dengan bintang-bintang yang begitu banyak. Itu imajinasi buatan Allah yang diberikan kepada Abraham. Nah, Abraham itu ternyata belajar. Pengalaman seharusnya membuat kita belajar. Pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri. Ya. Itu bisa kita pelajarin. Nah, Abraham itu pengalaman dari dirinya sendiri bagaimana Allah membuat dia mengerti cara kerja imajinasi. Nah, kemudian dia melakukan atau membuat sendiri imajinasi buatan Abraham yang berhasil. Jadi Abraham itu ternyata membuat imajinasi dan imajinasinya itu berhasil. Imajinasi itu membuat kita, seperti minggu lalu saya katakan, imajinasi sebetulnya seperti penggerak kita untuk kita selalu tetap ke depan. Nah, penggeraknya itu adalah kita membayangkan, kita mengimajinasikan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Itu membuat kita menjadi selalu punya fokus, punya arah, punya tujuan. Kalau seseorang nggak punya imajinasi atau arahnya, jadi semua itu berjalan seolah-olah mengalir aja tanpa ada sebuah arahan, tanpa ada sebuah hidup asal jadinya gitu loh. Asal hidup. Oke, kita akan mulai masuk. Kejadian 22. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Kejadian 22. Ayat 1 sampai 18. Kejadian 22. Ya. Ayat 1 sampai 18. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Korban bakaran itu. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya
keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu. Dikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu. Di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apak-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut ke dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau telah mendengarkan firmanku. Oke, sampai sini. Jadi ini kejadian ketika Tuhan meminta untuk si Abraham untuk menyerahkan Ishak. Ini gunung di Tanah More ada sebuah gunung. Nah, ini tempat yang akhirnya Salomo itu membuat bait Allah di tempat ini. Di sini kita bisa bayangkan bahwa kalau kita pikir ya, ini kan si Ishaknya ini berarti bukan masih bocah, ya, bukan masih kecil. Pertama, ini perjalanan 3 hari. Kedua, yang mikul kayu itu siapa? Ishak. Nggak mungkin seorang bocah mikul kayu yang begitu berat dan nggak mungkin kayunya dikit. Logikanya begitu. Nah, si Abraham udah tua, nggak mungkin yang ngangkut. Abraham ini udah 100 lebih. Ya, saya baca artikel ya, kurang lebih ini si Ishaknya itu ya dari asumsi dia tuh sekitar 37 tahunan. Berdasarkan dari bagaimana Sarah meninggalnya, kejadian demi kejadiannya gitu loh. Jadi Abraham itu bisa berumur 130-an lebih. Nah, jadi si Ishak ini adalah orang sudah besar, orang dewasa. Jadi ketika dia bertanya, di sini udah ada api yang kayu, tapi di mana anak domba? Dan ketika udah sampai di atas, ternyata dia diikat. Ya kan? Kemudian dia diletakkan ya di mezbah. Berarti ya kalau kita lihat di sini bahwa si Ishak ini tidak memberontak. Tapi saya tidak bicara itunya. Tapi pada saat itu Abraham melakukan apa yang Tuhan minta. Kenapa Tuhan lakukan ini? Coba kita buka dulu Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman kepada Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepada yang telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham ini, saya pernah nonton sebuah film. Itu ceritakan bagaimana si Abraham itu ngomel-ngomel. Abraham itu gak rela memberikan si Ishak untuk dipersembahkan. Itu salah. Karena tidak ada dasarnya, karena di firman Tuhan Abraham tidak menunjukkan bahwa dia tidak rela. Tetapi justru dia mempersembahkannya. Nah, kita belajar begini. Kenapa Abraham itu rela memberikan atau mau mempersembahkan anaknya? Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana Abraham itu, kalau saya bukan masalah ketaatannya, memang dia taat. Tapi bagaimana ia percaya. Bagaimana dia mempunyai sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Orang gak mungkin taat kalau dia gak percaya. Saya bisa ngomongin A, nasihatin kepada seorang A. Tapi kalau orang A itunya gak percaya sama saya, gak bakal dia nurutin, gak bakal dia taatin, gak akan. Jadi namanya ketaatan itu cuma efek daripada kepercayaan. Efek akibat dari kepercayaan itulah akhirnya yang lainnya, efek dari kepercayaan itu ketaatan plus yang lain-lainnya itu akan terjadi. Jadi kalau hidup kita tidak belajar untuk percaya, kita tidak akan pernah bisa melihat apapun janjinya Tuhan. Apapun. Jadi kepercayaanlah. Ketaatan itu cuma efek samping dari percaya. Kalau orang gak percaya, gak mungkin dia mau ngelakuin. Gak bakal. Jadi karena percaya Abraham kepada omongan Tuhan, maka dia relain serahin. Apa yang dipercayai? Omongan Tuhan itu apa? Dasarnya apa? Yaitu dasarnya keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Pada waktu pertama kali ketika Tuhan, ketika Tuhan ngomong sama Ishak, sama Abraham. Abraham pernah ngomong gini, Tuhan berikanlah ke Ismail aja lah yang menjadi keturunanku yang mewarisi semua harta kekayaanku. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan dia. Tapi dari keturunanmu lah. Dari keturunanmu lah. Jadi Tuhan ngomong, bukan Ismail. Tapi keturunan yang dilahirkan dari Sarah, itu yang akan jadi pewarisannya, pewaris. Nah, jadi Abraham tahu bahwa Allah ngomong kayak begini. Bahwa dari keturunannya lah, dari Ishak lah, itu disebut keturunannya. Ismail tidak disebut sebagai keturunan atau pewarisnya. Tapi Allah tetap memberkati Ismail. Nah, itu dasarnya. Dasar percaya Allah ngomongnya begitu. Nah, dia pegang. Nah, ketika diserahin, diminta Ishak untuk dikorbanin. Satu hal dia tahu bahwa Ishak keturunannya gak mungkin mati. Jadi sekalipun dia serahin untuk dikorbanin, dia mikir. Dia berpikir, dia berimajinasi. Allah ngomong kan akan dia jadi keturunan. Kalau dia gue persembahin, oke lah gue persembahin gitu loh. Kalau dia mati,
berarti Allah gagal. Nah, gue yakin Allah nggak gagal. Karena dia ngomong Ishak yang jadi keturunan. Artinya sekalipun gue sembahin, gue persembahin, gue korbanin, Ishak bisa hidup. Jadi imajinasinya, pikirannya tuh bermain dengan dasar Ishak keturunannya. Nah, jadi ketika dia tahu bahwa dia harus korbanin, pasti mati gitu loh. Jadi ketika dia sudah digeletakin, si Ishak geletakin, dan dia mau bunuh, dia nggak ragu-ragu. Dia benar-benar mau bunuh itu Ishak. Nah ketika dia mau bunuh dengan satu kepercayaan, gua bunuh, nanti hidup. Jadi si Abraham itu menciptakan imajinasinya sendiri. Yang dia pelajari cara Allah mengimajinasikan untuk keturunannya. Itu Ishak. Yaitu bintang. Abraham belajar bagaimana caranya membuat imajinasi dari Tuhan. Nah pelajaran itu dia belajarin. Oke, sekarang gue buat sendiri. Gue mikirin. Karena gue tahu Ishak jadi ahli waris gue. Gak mungkin dia mati. Nah gue mengimajinasikan Tuhan bangkitin si Ishak walaupun gue bunuh. Pasti dia bangkitin. Makanya ketika bujang yang tadi pergi ke atas ditinggalin dan mereka naik ke atas. Dikatakan Abraham ngomong kami akan kembali. Ada kata kami. Jadi dia sudah mempercayai bahwa sekalipun gue bunuh, gue tetap balik berdua. Jadi gue gak akan balik sendiri. Makanya ditekankan di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia mengimajinasikan, dia sudah mengetahui bahwa dia akan terima Ishak hidup lagi. Dia tidak berpikir, wah ini mah kepura-puraan Allah aja. Dia nggak berpikir bahwa Allah ini cuma ngetes doang. Dia nggak punya pikiran gitu. Kenapa? Karena dia menghunuskan pisaunya untuk membunuh Ishak. Jadi dia tidak berpikir bahwa ini cuma hanya sandiwara dari Tuhan. Dia akan tetap bunuh. Karena dia bunuh, Tuhan akan bangkitin. Itulah imajinasi yang dibuat oleh Abraham. Terus apa buat kita? Kita harus mempunyai sebuah imajinasi yang berdasarkan firman. Yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kemauan kita. Makanya tahun lalu saya bicara mengenai how to find God's will. Kemudian bukan full satu lagi. Bukan. Mencari, ya kan? Menemukan gitu ya. Mencari, menemukan, kemudian bagaimana prosesnya untuk kita bisa memenuhi. Kita harus tahu kehendak Allah atau tidak. Sebab begini, Allah memakai contoh Abraham untuk kita bisa belajar. Sebetulnya imajinasi adalah sebuah kekuatan yang besar sekali yang membuat kita seharusnya bisa mengalami janji-janjinya Tuhan. Gini, kita sadar bahwa semua janji Allah adalah sebetulnya adalah
pasti digenapi. Tidak ada janji Allah yang tidak bisa digenapi. Tapi problemnya itu adalah di manusia. Bagaimana kita mempunyai sebuah kepercayaan, yang tadi saya katakan, orang taat karena percaya. Kalau orang gak mungkin taat kalau dia gak percaya. Karena kepercayaanlah orang itu ngelakuin. Begini. Cara kerja ini sama. Di dalam Alkitab cara kerjanya seperti pola. Si Abraham tuh belajar. Ini pola. Ini pola. Ini pattern. Pattern yang dimana sebuah hukum. Kalau dilakukan hal yang sama. Akan terjadi hal yang sama juga. Jadi bukan sifatnya kebetulan. Allah ingin kita belajar. Bagaimana kita menciptakan imajinasi. Imajinasi buatan kita yang bisa berhasil. Sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya kasih contoh yang sama, yang sebetulnya umum, tetapi ini tidak mudah dilakuin. Gini loh, kita ini manusia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu semuanya akan mempengaruhi kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan perasaan atau hidup dengan iman. Karena fakta yang terjadi sekarang dalam yang kita alami, ini fakta yang gak bisa disangkali. Memang gue lagi susah, memang gue bermasalah, memang gue begini, memang begitu. Gak mungkin disangkal, memang itu terjadi. Nah, orang yang hidup oleh iman adalah orang yang tidak berdasarkan fakta. Tetapi berdasarkan bayangan imajinasi, berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan janji-janji Allah. Sesuatu yang tidak terlihat, sekarang faktanya belum ada, tetapi kita sudah melihat. Nah, itu adalah sebuah hal yang harus kita terapin. Bahwa untuk bisa bertahan dan mendapatkan janjinya Tuhan, itu sangat tidak mudah. Karena kita ini punya perasaan. Kita ini punya otak masalahnya. Ini problemnya. Contoh gini. Kita percaya firman telah katakan kita adalah kepala bukan ekor. Ada orang yang mengatakan hidup itu seperti roda yang berputar. Ntar ada di atas, ntar ada di bawah. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah kepala, kita ada di atas, bukan di bawah. Kalau itu terjadi bukan masalah firman Tuhan yang salah. Itu fakta dalam dunia. Tetapi itu tidak fakta dalam firman Tuhan. Ketika seseorang punya keyakinan, yes, I am more than conqueror. Saya lebih dari pemenang, oke. Punya keyakinan berhasil, oke. Puji Tuhan. Tapi itu tidak mudah. Kenapa? Ketika kita mendapatkan halangan, kita nggak punya pengertian, kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya sesuatu gitu ya, yang menjadi alat kita, terus kita mengalami kegagalan, kita mengalami kerugian. Nah, pada saat itulah, ketika kita mengimajinasikan, I am more than conqueror. Saya lebih dari pemenang. Kalau saya di minggu lalu, saya memberikan gambar, yes. Itu buat saya. Saya mempunyai imajinasi untuk menggambarkan kemenangan dalam hidup saya. Saya menggambarkan itu. Tapi ketika fakta yang terjadi
Saya nggak ngerti, saya lost, saya rugi, saya bermasalah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya menerima fakta-fakta yang ada? Atau saya keep? Waduh. Nggak ngerti kenapa ini. Apakah saya tetap menjaga, mempertahankan apa yang saya harapkan? Tapi faktanya berbeda. Tinggal kita memilih. Mempertahankan gak imajinasi itu? Buatan kita sendiri yang mengatakan kita bisa. Atau justru saya menjadi marah, saya menjadi kecewa karena gagal, karena rugi, udah ngelakuin ini salah, ngelakuin itu nggak bisa juga, ngelakuin ini nggak dapat juga, ngelakuin itu nggak dapat juga. Apakah saya menjadi kecewa dan imajinasi saya hancur? Apakah apa yang saya harapkan? Yes! Apakah saya harapkan keberhasilan itu masih ada? Atau masih saya pertahankan atau sudah luntur dan hilang? Keyakinan untuk berhasil hilang. Dan menjadi mangkal marah. Abraham, ketika dia mempunyai imajinasi seperti itu, anaknya mesti dikorbankan. Secara fakta pasti mati. Tetapi ya satu hal yang dia lakukan, kepercayaan itulah dia tetap lakuin. Dia mau bunuh itu anaknya. Dia mempertahankan imajinasinya. Dia mempertahankan bahwa Ishak akan hidup. Dia tetap mempertahankan walaupun gue bunuh, gue yakin dia pasti bisa hidup. Karena Allah itu berkuasa, dia sanggup. Kenapa dia berpikir Allah berkuasa? Lah, itu anak pertama, itu Tuhan ngomong. Terus kedua, waktu dia umur 100 tahun, itu anak lahir. Sesuatu yang mustahil, dari si Sarah juga udah mandul, udah mati head, udah gak mungkin. Tapi bisa. Jadi dia melihat bahwa Allah itu mampu. Jadi ngebangkitin aja pun juga bisa. Jadi ketika kita melihat fakta yang ada, tapi kita kemudian menjadi kecewa, hilang semangat, luntur, marah. Imajinasi itu hilang. Benih yang kita sudah bangun, mati. Contoh yang kedua, misalnya kita sakit. Kita yakin bahwa Allah adalah penyembuh. Tapi ketika kita ngerasain penyakit kita ngegerutu, kita ngeluh, kita ngomel. Mana Tuhan? Saya udah doa. Terus imajinasi kita menjadi orang sehat, itu hilang. Itu hilang. Karena kita melihat fakta. Makanya kalau firman katakan hidup oleh iman tuh enggak mudah. Karena kita ini terbiasa hidup oleh perasaan, oleh fakta. Jadi untuk bisa hidup oleh iman sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kita masih di seujung sana tetapi kita belum melihat secara faktanya, secara fisik. Tapi kita hanya bisa mengimajinasikan doang.
Kemudian contohnya, kita yakin bahwa Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita. Bahwa Allah itu membuat aku cukup. Tapi ketika Tuhan suruh, give. Imajinasi yang tadinya imajinasi bahwa gue bisa cukup. Ketika Tuhan bilang suruh give, memberikan persepuluhan lah, menabur. Tiba-tiba ketika disuruh gitu, mana cukup. Langsung imajinasi tercukupi, merasa cukup itu langsung hilang. Langsung digantiin. Bulan ini gue mesti bayar itu. Bulan ini gue mesti ini. Mesti itu. Jadi imajinasi yang tadi merasa tercukupi itu langsung digantikan imajinasi enggak cukup. Semuanya hilang. Itulah problemnya orang Kristen. Bisanya cuma doa, tapi tidak bisa mempertahankannya. Tidak melakukan apa yang firman Allah katakan. Hidupnya akhirnya menjadi Kristen yoyo. Entar punya iman, entar ada, enggak ada. Punya iman, terus enggak ada. Bagaimana bisa mendapatkan breakthrough, terobosan? Enggak bisa. Allah pola kerjanya, dia gunakan imajinasi kita. Untuk kita menciptakan apa yang kita rindukan, inginkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu dia pakai caranya imajinasi. Itu polanya. Pertama kali itu melalui Abraham. Itu polanya dengan bintang di langit. Nah Abraham belajar, caranya begitu. Imajinasi. Jadi ketika Allah menyuruh dia bunuh, dia imajinasikan. Seperti Allah nyuruh gue imajinasikan bintang. Gue mengimajinasikan anak gue hidup. Akan hidup lagi. Gue matiin tapi hidup. Jadi dia menciptakan kebangkitan daripada Ishak. Apakah itu mustahil ya? Secara manusia mustahil. Gak mungkin. Secara manusiawi itu gak mungkin. Tapi karena dia percaya Allah bisa. Nah problemnya orang Kristen cuma ngomongnya percaya Allah bisa. Tetapi ketika ada ujian, langsung tuh imajinasinya terbalik. Jadi negatif semuanya. Entar dia bilang bisa, kita bilang fakta langsung. Aduh Tuhan saya gak bisa nih. Butuh lagi mesti bayar ini Tuhan mana bisa. Nah, tapi tetap terus berharap untuk Tuhan memberkati. Ya aneh lah. Yang namanya buah itu akibat ada pohon yang bertumbuh. Yang namanya janji Allah menghasilkan buah kalau kita sudah melakukannya. Lah kalau kita belum ngelakuin ya belum ada. Ingat semua ada aturan main. Semua itu udah tidak seenaknya kita. Udah kita cukup doa aja kagak. Tadi saya coba renungin. Tuhan, kenapa sih kita manusia ini harus berusaha? Kenapa sih mesti kerja? Kenapa harus berusaha gitu loh? Bahkan kita ini gak boleh duduk terus. Gak boleh tiduran terus. Kenapa sih?
kita harus bangun, kita harus jalan-jalan, kita harus ngegerakin badan. Ini kenapa gitu loh. Apalagi harus kerja. Buat apa sih? Istilah gini, Tuhan kasih saya pengertian begini. Tubuh kita, kalau nggak dipakai, lama-lama akan menurun dan mati. Tubuh, kalau kita nggak lakuin, lama-lama, misalnya kaki nih, lama-lama akan mengecil. Dan ketika mengecil, sel-sel saraf segala macam otot itu akan jadi melemah, akan menjadi keras. Karena kenapa? Karena tidak dipakai. Yang membuat manusia bisa hidup karena bergerak. Enggak bergerak, lama-lama akan mati. Jadi gini, Tuhan tuh bikin aturan. Kalau lu nggak gerak, kalau lu nggak berusaha, lu nggak bakal bisa hidup. Kalau lu nggak bekerja, kalau lu nggak cari istilahnya mesti kerja usaha untuk dapatkan uang, lu nggak bakal bisa hidup. Jadi Tuhan bikin aturan manusia supaya manusia itu tidak malas. Harus bekerja, harus bergerak untuk bisa menuju ke sebuah tempat. Jadi gini, Tuhan tuh tidak mau kita cuma diam. Tuhan ingin kita, lu mesti bergerak. Lu gak bisa cuma diam berdoa doang. Tanpa lu bekerja, tanpa lu ada usaha. Lu mesti bergerak untuk menuju ke sana. Karena itu aturan mana? Kalau lu mau hidup, lu mesti bergerak. Kalau lu gak mau hidup, ya lu gak usah bergerak. Ya lu nikmatin aja hidup lu. Kayak begini. Jadi saya dikasih gambaran. Yang membuat kita bisa bergerak itu adalah imajinasi atau arah yang kita mau tuju. Gini loh. Saya ketika habis ini saya mau pulang. Ketika saya mau pulang saya udah imajinasikan. Nanti saya akan pulang. Jadi kemarin kita udah ngomong, habis ini kita akan pulang. Jadi otak saya udah mengatakan besok pulang. Nah setelah kita beres-beres pasti akan pulang. Tidak ada punya arah, punya tujuan. Nah kalau kita nggak punya arah tujuannya, hidupmu akan jadi yang penting mengalir. Orang yang mengalir adalah orang yang nggak punya arah tujuan. Memang Tuhan yang menentukan. Tetapi tetap otak kita, pikiran kita, semua ini harus bergerak. Makanya kita harus tahu kehendaknya Allah. Tujuannya apa? Oh ke sono. Oke gue bergerak ke sana. Karena tahu arahnya. Karena ketika Tuhan suruh nunjuk kita ke sana atau gasoil yang kita dapat. Kita ini enggak disuruh diam. Harus kerja. Kerja keras. Berusaha. Nah. Terus begini. Ketika si Abraham menyerahin Ishak. Abraham noleh kan, ternyata ada kambing domba. Entah domba atau kambing gitu ya. Itu yang kesangkut. Kemudian Abraham mengatakan, tempat ini Tuhan menyediakan. Abraham gak mungkin namain ini tempat. Kalau dia gak ngelakuin. Abraham tidak melihat domba. Melihat Tuhan sediakan kalau gak dilakuin. Tidak ada janji Allah yang terjadi dalam hidup kita kalau kita gak ngelakuin. Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan sediakan ketika kita melakukan kehendaknya. Dia akan sediakan apapun setiap kebutuhan kita untuk bisa nyampe ke sananya.
Entah Tuhan kasih orang untuk kasih kita ngerti. Entah ada orang lainnya, entah melalui artikel lah. Membuat kita ngerti. Entah apapun juga Tuhan akan bisa memberikan kepada kita cara untuk menuju ke sana. Tetapi untuk bisa menuju ke sana itu dibutuhkan orang yang selalu punya imajinasi yang benar. Bukan imajinasi yang negatif. Ketika ada masalah fakta yang ada, itu imajinasi langsung bus hilang. Seperti jin. Kalau di film-film bus hilang. Jadi imajinasi berhasilnya itu hilang. Langsung imajinasinya orang yang gagal. Makanya mempertahankan itu sangat sulit. Kemudian ketika Abraham ngelakuin itu, Tuhan langsung punya perasaan yang muncul. Emosi Tuhan tuh langsung muncul. Tapi emosi yang benar. Tuhan langsung ngomong. Gara-gara ketaatan si Abraham ini. Karena dia percaya, jadi percaya dulu, taat ya. Gak mungkin taat sebelum percaya. Ya. Makanya saya jarang sekali saya mengatakan ketaatan. Selama saya khotbah jarang sekali saya mengatakan ketaatan. Karena ketaatan itu akibat dari percaya. Gak ada ketaatan kalau gak percaya. Saya bilang, nyalain AC mesti pakai remote. Kalau orang itu gak percaya sama saya, dia gak mungkin lakuin. Gak mungkin. Jadi dari situlah kita kenal orang ini percaya gak? Oh nyata dia gak percaya, ya sudah. Orang ini ya jangan kita mengharapin untuk orang ini percaya lagi sama kita. Karena dia memang udah gak percaya. Ya sudah, kita harus tahu diri gitu loh. Oh ini dia gak percaya, ya udahlah. Tahu diri gitu loh. Nah, akibat ketika Allah melihat Abraham ini percaya dan dibuktikan dengan fakta dia bunuh. Jadi iman tanpa tindakan tol. Jadi dia percaya iman bahwa Tuhan akan bangkitin, dilakuin. Nah, kemudian Tuhan mengatakan gini. Karena engkau telah, ada kata telah. Karena engkau sudah ngelakuin ini. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir laut. Dan keturunanmu tidak akan menduduki kota-kota musuh. Dan oleh keturunan semua bangsa akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Karena engkau telah berbuat demikian. Hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Perbuatan tabur dan tuai ini. Perbuatan Bapa turun ke anak. Ketaatan Bapa. Anaknya diberkati. Pemberontakan orang tua. Penderitaan ke anak. Pilih yang mana? Maka saya selalu tekankan. Hati-hati dengan hukum tabur dan tuai. Kalau kita sayang anak, hidup kita harus benar. Kalau enggak anak kita yang susah. Mau ngeliat anakmu susah? Gara-gara ini, Abraham akibat ini, dia katakan keturunanmu akan menjadi berkat. Sampai sekarang, orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar yang memberkati dunia. Dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu teknologinya, bla bla segala macam. Itu mayoritas orang-orang dari keturunan Israel. Orang Yahudi. Dan sampai sekarang, namanya Israel ada negara yang kecil dikelilingin begitu banyak negara-negara besar, negara-negara Arab. Tidak ada satupun yang berani
yang bisa mampu menguasai Israel. Semuanya tidak berani. Itu kenapa? Karena ketaatan Abraham. Kenapa sih kita sebetulnya hidupnya seharusnya benar? Cuma satu, kalau saya cuma satu. Supaya saya nggak susah. Itu aja. Saya nggak mau susah. Kalau saya hidup benar sama Tuhan. Dalam 5 aspek. Hidup saya akan senang. Itu doang. Bukan kita hidup sama Tuhan itu kita nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh inilah, dikekang lah. Bukan. Bukan itu. Karena saya nggak mau nanti hidup saya susah, anak-anak saya susah. Nggak tahu kenapa nih. Coba ya. Karena apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Gak mungkin gak. Jadi kita orang tua harus memperhatikan ini tindakan gue gimana sekarang. Karena ini aturan mainnya Tuhan. Aturan main udah gak bisa. Itu pola, namanya pola selalu akan berulang. Gak mungkin enggak. Sebuah hukum. Jadi bagaimana Israel, Yahudi itu menjadi berkat karena akibat ini. Perbuatan Abraham yang percaya, yang diaplikasikan dengan ketaatan. Itu efek daripada Abraham melakukannya. Jadi saya balik lagi. Imajinasi atau keyakinan akan janji Tuhan. Itu bukanlah hal mudah. Bukan hal yang mudah untuk bisa dipertahankan. Karena akan ada kita dengar orang lain. Sampah-sampah yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu akan menyampahi kita semuanya. Kita akan kena perasaankah? Kalau kita hidup dengan perasaan, pasti kena. Saya ngomong gini, saya tuh nggak mudah. Karena saya pun fight. Saya bukan membiarkan ketika ada sesuatu yang salah dalam apa yang saya lakukan. Itu yang namanya mental, itu namanya perasaan, itu akan ikut bermain. Itu akan main. Tinggal saya mau ngikutin atau saya stop. Saya mengikuti perasaan itu atau saya stop. Saya mengimajinasikan terhadap I am a winner. Saya tetap mempertahankan bagaimana imajinasi saya yang saya sudah ciptakan. Itu tetap ada. Tetap terlihat di mata saya. Itulah yang tidak mudah. Itu yang saya perjuangkan. Kita masing-masing punya. Tinggal kita pada waktu imajinasi yang kita buat itu. Kita pertahankan. Atau kita bunuh semua sekalian. Dengan perasaanmu. Ketika kita mempertahankannya. Firman Allah katakan. Tuhan menyediakan. Dan Tuhan beremosi. Lu percaya. Pokoknya lu pasti dapat.
Allah akan bikin berbagai macam cara. Nanti lu ketemu ini, nanti lu ketemu itu. Lu akan dapat ini, lu akan dapat pengertian ini, begini, gini. Lu pasti bisa. Inilah yang harus kita lakuin setiap hari. Jangan biarkan setan itu menghantam dirimu, menghantam pikiranmu dan kau mengiyakannya. Nih ketika kemarin untuk kita penyembahan. Secara fisik di alam rohnya ya. Istri saya melihat Tuhan Yesus datang. Kalau saya merasakan itu ada sebuah kedamaian, ketenangan, ada sebuah kedamaian. Tenang gitu. Plus akibat tenang damai itu. Saya mendapatkan memperkuat. Itu keyakinan 100%. I can make it. Aku berhasil. Aku bisa. Itu di dalam diri saya itu jadi semakin kayak orang dimaksimalin. Yes. No doubt. Tidak ada keraguan. 0,0000001% pun enggak punya. Seperti saya ketika melawan setan, tidak ada 1%. Pokoknya tidak ada pun. Tapi ketika Allah hadir, Tuhan hadir. Ketika itulah kekuatan, keyakinan itu Tuhan berikan. Yang saya ingin katakan gini. Hidup di dunia adalah berjuang. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seorang pemalas. Tapi berjuanglah apa yang memang Tuhan ingin kau berjuang. Lah kalau kau berjuang dengan sesuatu yang bukan Tuhan suruh, you waste your time. Kau membuang waktu-waktumu di situ. Maka tidak mudah. Ketika si Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, kan dia nggak tahu tempatnya, tanahnya. Kan dulu nggak ada Google Map. Dulu nggak tahu namanya pemetaan. Pokoknya Tuhan bilang lu pergi aja. Itulah iman Abraham. Dia cuma percaya doang. Jadi ketika dia pergi, Tuhan sediain semua. Dan Tuhan berkati semuanya. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Bahkan plus sahabat Allah. Karena percaya. Karena percaya. Nah itulah caranya Tuhan, imajinasi. Untuk kita tetap percaya, gue percaya sama Allah. Gue percaya, gue bisa. Itu dipertahankan. Ngelihat fakta belum, ngelihat fakta gue diomelin, ngelihat fakta gue begini, ngelihat fakta. Oh saya pikirin, pokoknya gue punya gambarannya, gue ini adalah begini. Pokoknya di situ nih janjinya Allah. Pokoknya gue bisa, titik. Gak peduli dengan apa yang ada sekarang. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Ini tiap hari. Bukan sesekali. Gak mudah. Saya akui enggak mudah. Enggak mudah. Itu benar-benar fight. Gini loh. Imajinasi kita, pikiran kita, itu motor buat ngegerakin tubuh. Ya. Jiwa kita itu adalah motor untuk ngegerakin seluruh tubuh kita. Kalau jiwanya kita
Berarti masalahnya di sini. Kalau jiwanya kita bermasalah, negatif, tindakan kita negatif. Tapi kalau cara berpikir kita plus semuanya, tindakan kita akan positif. Jadi bagaimana kita memastikan, menguasai melihat diri kita. Ini otak gue lagi ngomong apa? Bayangannya lagi apa nih? Kalau kita melihatnya ini positif, tindakan kita positif. Semuanya. 5 aspek hidup ini. Ya, semuanya. Di kerjaan kalau kita bilang positif, kita akan melakukan yang positif. Ya, di keluarga, kalau kita ngelihat anak kita negatif, kita akan ngomel-ngomel. Ngelihat suami negatif, pasti ngomel-ngomel. Ngelihat suami istri negatif, ngomel-ngomel. Karena udah negatif semua, maka hasil pun akan negatif. Itu semuanya ditentukan oleh jiwa kita. Makanya saya ngerti bahwa saya harus jaga perasaan emosi saya mental saya, imajinasi saya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi semuanya. Semua terpengaruh. Itu bahayanya kita manusia. Maka Tuhan memberikan pengertian imajinasi. Bagaimana kita memandang? Itulah hidup kita. Kita pandang hidup kita tidak baik. Semuanya tidak jelas. Hidupmu akan gak jelas. Jadi kalau kita sudah membayangkan masa depan kita suram, membayangkan kita gak ngerti, membayangkan semuanya gelap, membayangkan menjadi pokoknya sesuatu ketakutan, hidupmu akan jadi ketakutan. Makanya kayak kemarin papi ngomong, papi bayangkan mau beli rumah lagi, bayangkan beli tanah. Tujuannya apa? Membayangkan sesuatu, ada harapan. Bukan membayangkan nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Bukan sebuah bayangan ketidakpastian. Amin. Nah, saya harap sih jangan jadi orang yang cuma hanya pelengak-pelengok. Jadilah orang yang belajar dan menyelidiki diri sendiri. Makanya kalau setiap saya lakuin, kenapa saya print? Karena saya sedang belajar. Saya benari di mana, saya salahnya di mana. Karena itu tujuannya. Kalau kita menganggap semuanya, sudah. Itu jadi untung-untungan. Hidup itu gak punya arah. Semua harus diatur. Semua harus punya. Ciptakanlah imajinasimu. Dan bertahanlah untuk mendapatkannya sampai dapat. Kan itu cara kerjanya Tuhan. Kalau kita gak punya, hidupmu akan luntang-lantung. Luntang-lantung. Gak punya arah. Gak punya arah. Punyalah sebuah arah. Imajinasikan, ciptakan arah yang kau mau tuju itu apa. Walaupun semua yang Tuhan atur. Makanya penting bagi kita mencari God's will-nya Tuhan. How to find. Supaya kita jadi orang yang bukan asal hidup. Saya aja mempunyai, memang kelihatannya terlalu high. Tapi better daripada gak punya.
Pikiran saya tinggi. Tapi itu cuman hanya sebagai buat encourage diri saya, menyemangati diri saya sendiri. Dan saya mengatakan itu bisa. It's possible. Kenapa? Karena di dunia ini ada yang bisa. Itu masalahnya. Ada orang lain yang bisa. Berarti ini bukan sesuatu yang mustahil. Orang lain aja bisa kok. Berarti gue juga bisa. Jadi saya mandang kayak begitu. Jadi saya berpikir tinggi. Karena saya melihat bahwa yang lain bisa. Kenapa enggak? Gitu loh. Itu membuat saya jadi daripada mikirin aduh ntar gimana ya, ntar gini. Negatif mulu. Bikin sesek hidup. Kemarin ada ngomong. Di grup saya waktu dulu kan saya tinggal di Tanah Abang. Jadi di grup itu ketemu tuh anak-anak waktu kita masih kecil. Ada satu. Dia cerita begini. Dia punya sakit jantung. Doain gue ya, gue mau pasang ring katanya. Terus dengan itu dia ngomong. Ya adik gue bawa lari kabur gue. Gue hidup gue kayak begini karena adik gue bawa lari warisan bapak gue katanya. Semuanya. Gue gak dapat terima warisan. Makanya gue jadi begini. Terus saya ngomong. Kenapa lu mikirin begitu? Gue aja dapat cuman celana pendek. Celana kolor doang. Itu waris dari bapak gue. Seharusnya lu bangga dah. Lu ngomong ke anak lu. Nih papa bisa hidup nih. Bukan karena warisan. Bisa berhasil bukan karena warisan. Ya tapi bukan begitu dong Bu. Adek gue sarjana, tapi kenapa dia begitu? Ya gue sakit hati. Terus udah begitu lu mau ngapain? Lu bisa apa? Berarti kan hidup dengan apa? Masa lalu. Sekarang kita hidup di masa sekarang. Baiklah berimajinasi kan yang benar. Akibat dia berpikir seperti itu, imajinasinya semuanya jadi berpikir negatif. Akhirnya negatif tindakannya. Jadi sekarang dia cuma asal hidup. Karena bayangan gue gak mungkin begini. Gue bisa kaya, gue bisa berhasil kalau gue tuh punya dapat duit. Dari warisan. Jadi otaknya tuh berpikir bukan fakta yang seharusnya kita pikirkan untuk masa depan kita gitu loh. Itu saya maksud saya gini, cara berpikir kita, imajinasi kita itu akan menentukan nasib hidup kita. Jadi saya lebih baik berpikir gue akan punya ini, bukan punya itu. Kenapa itu bisa? Itu lebih baik dibandingkan saya mikir, aduh gue gak punya nih, gue begini. Gak ada daya juang. Ngapain hidup kayak begitu? Itu namanya diinjek-injek sama setan. Ngerti gak? Jangan mau diinjek sama setan. Maka Allah mengajarkan ini. Imajinasi kita harus dipakai. Bayangkan hidupmu sukses, bayangkan hidupmu baik, bayangkan hidupmu sehat, bayangkan banyak macam hal-hal yang benar. Yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci. Itu semuanya pikir karena semuanya itu. Bukan mikirin, ntar gue belum ini, ntar gue belum itu, ntar gue tuanya beginilah, ntar gue beginilah, ntar begini. Hidup cuma sekali. Nikmatin hidup. Benar. Sekalipun saya diberkati, sekalipun banyak duit, tidak akan pernah tuh duit itu menguasai saya. Saya akan keluarin tuh duit. Saya suka nolong orang. Saya akan keluarin tuh duit. Karena duit itu cuma hanya sarana, kebahagiaan tuh di dalam. Kebahagiaan tuh di dalam. Jadi saya ingin nikmatin hidup itu dengan enak. Karena saya berpikir
cari uang itu akan mudah. Saya berpikir uang itu akan mudah untuk dicari. Otak saya tidak mengatakan bahwa ini sangat susah. Kagak. Saya enggak berpikir kayak begitu. Kalau kalian masih berpikir kayak gitu, itulah kenapanya. Saya enggak berpikir kayak gitu. Saya berpikir bahwa Tuhan itu mampu memberikan kepada saya uang yang mudah. Makanya ketika ada seorang master ngomong easy money, easy money, easy money, easy money. Yes, easy money. Walaupun fakta belum easy money, tapi saya katakan yes, easy money. Itulah yang namanya imajinasi. Kalau kita membayangkan susahlah hidupmu. Saya nggak mau kayak begitu. Jadi saya suruh rubah otak saya. Isi money. Itu saya. Nggak tahu kalian tuh punyanya bayangan kayak apa. Kita masing-masing yang menciptakan. Kita lihat ciptaan mana yang akan terjadi. Karena ini cara kerjanya Tuhan. Kita diberikan kuasa kemampuan to create, untuk menciptakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Beri kita semua mengerti, itulah cara kerjanya Tuhan. Pola, hukum, cara kerja Tuhan. Tinggal kita mau ikutin atau tidak mau ikutin, itu adalah keputusan kita. Saran saya, ikuti cara kerja Tuhan bahwa Tuhan pakai imajinasi. Jadi buatlah itu setiap hari untuk selalu bertahan di otakmu. Imajinasikan dan pertahankan sampai terjadi. Amin. Amin. Oke, musik.